Sampurasun sadayana, kembali lagi di channel FPL Cisun. Pertama-tama gua mau bahas pencapaian di game week yang ke-8 kemarin guys. Dimana secara skor gua mendapatkan 50 poin, namun karena gua akhirnya ambil hit atau ambil penalti 4 poin karena gua melakukan 2 transfer, yaitu Estupinan ke Udoji dan juga Rashford ke Son. Sehingga poin gue dikurangi 4 ya, karena 4 penalti, sehingga poin akhirnya menjadi 46. Untuk 46 poin ini gue masih di zona aman, masih panah hijau, di mana ranking gue naik sedikit dari 1,8 juta ke 1,79 juta. Jadi naiknya nggak terlalu banyak sih, tapi overall gue cukup puas. Cuman sayang aja Tottenham nggak bisa ngegolin banyak nih lawan Luton, sayang sekali karena ada kartu merah ya dari Bissouma. Jadi sayang banget sih Son atau Maddison nggak bisa ngasilin poin lebih banyak. Tapi Udoji dapat clean sheet ya, lumayan juga lah sebagai penggantinya Estupinan. Jadi gue rasa transfer yang gue lakukan kemarin cukup berhasil. Dan lagi-lagi Captain Haaland blank nih guys. Untuk kedua kalinya di mana kemarin City kalah ya 1-0 lawan Arsenal, dan Haaland itu menurut gue dikantongin sama Saliba sih, dia nggak bisa apa-apa. Untungnya Pickford sebagai penyelamat dapat clean sheet nih guys. Everton Pride gue dapat 9 poin. Tulis juga di kolom komentar berapa sih yang kalian dapetin di game week 8 kemarin, dan apakah rencana transfer yang akan kalian lakukan di game week ke-9. Nah, selanjutnya ini gua bakal kasih lihat squad gua untuk menghadapi game week yang ke-9. Ini gua belum melakukan transfer apa-apa ya. Jadi masih squad game week yang ke-8 gua lanjutin untuk squad yang ke game week yang ke-9. Kalau kita lihat secara sekilas mungkin tampaknya squad gua nggak jelek-jelek amat ya guys, masih oke. Kita bisa lihat bahwa untuk kiper gue masih punya Turner yang melawan Luton di kandang sendiri. Pemain Tottenham juga gue punya 3, ada Udoji, Maddison, dan Son yang melawan Fulham di kandang. Lalu gue punya Trippier juga, aset yang sangat bagus melawan Crystal Palace di home. Dan juga gue punya Bruno Fernandes yang lawan Sheffield. Dan duo Manchester City gue akan menghadapi Brighton di kandang sendiri, dimana kita ketahui Brighton defense-nya jelek banget, kebobolan banyak gol. Tapi apakah game week 9 ini waktu yang tepat untuk wildcard guys? Menurut kalian gimana? Di next slide gue akan bahas pertimbangan-pertimbangan yang akan gue lakukan guys. Jadi kemungkinan besar gue akan mengaktifkan wildcard di game week yang ke-9 ini. Yuk kita bahas pertimbangannya. Pertimbangan yang pertama, kenapa sih ini waktu yang tepat untuk mengaktifkan wildcard ya guys? Karena gua nggak punya Mo Salah ya dari Liverpool. Dimana seperti kita ketahui Mo Salah ini legendnya FPL. Dari game week 1 sampai 8 dia cuman 1 kali blank, yaitu di game week ke-7 ketika menghadapi Spurs. Dan seperti kita ketahui di game week 8 kemarin dia cetak 2 gol nih guys. Dimana gue sebagai tim yang gak punya Salah ini kena impact banget sih. Apalagi kalau kalian kaptenin Salah ya, dapat 30 poin. Wah itu sih impact banget, berasa banget ke tim gue. Jadi gue rasa Salah ini adalah pemain yang penting untuk beberapa game week ke depan. Apalagi kita lihat nih di layar bahwa 6 game week ke depan jadwalnya Liverpool ini relatif mudah menurut gua, apalagi terutama di 4 game week berikutnya dari 9 sampai 12. Kita lihat lawan Everton di kandang, Nottingham Forest di kandang, lalu lawan Luton tim promosi, lawan Brentford di kandang juga. Baru mungkin yang sulit adalah di game week ke-13 menghadapi City away. Tapi seperti yang kita ketahui juga bahwa City ini sedang tidak dalam performa terbaiknya. Kemarin saja terbukti kalah dari Arsenal. Dan menurut gua ketidakhadiran Rodri dan juga KDB ini berasa banget ya guys di City. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Liverpool bisa aja ngegolin nih lawan City gitu. Jadi menurut gua bagi kalian yang belum punya Salah,
dan sulit gitu untuk memasukkan Salah ke tim kalian karena harganya yang mahal, ini bisa jadi salah satu pertimbangan untuk mengaktifkan wildcard kalian. Pertimbangan nomor 2 adalah karena bench gua atau pemain cadangan yang gua miliki ini suram-suram semua nih guys. Kita bisa lihat di bawah tuh 3 pemain pengganti gua itu semuanya ada tanda seru kuningnya, di mana biasanya kalau ada tanda seru itu artinya dia berhalangan untuk hadir atau berhalangan untuk bermain di game week yang selanjutnya, entah itu cedera atau ada isu-isu lainnya. Ditambah lagi Saliba juga nih, kemungkinan juga nggak main, ada tanda seru juga. Kalau bench-nya seperti ini, ketika ada satu pemain inti gua yang nggak main, ya udah, gua dapat 0 poin gitu karena bench gua juga nggak main. Nah, inilah salah satu pertimbangan lain kenapa gua rasa ini waktu yang tepat untuk mengaktifkan wildcard. Kita bisa merombak tim kita atau coba-coba masukin pemain tertentu, mendapatkan bench yang lebih baik ketika kita mengaktifkan wildcard. Pertimbangan yang ketiga adalah adanya fixture swing atau perubahan tingkat kemudahan pertandingan bagi suatu klub. Sebagai contoh yang tadi nih, yang gue udah bahas di poin yang pertama, bahwa Liverpool ini pertandingannya akan cenderung lebih mudah nih di game week ke-9 dan seterusnya. Sebetulnya di game week 8 kemarin udah mulai ya, dimana terbukti Liverpool cetak banyak gol, Salah juga cetak 2 gol. Lalu ada Aston Villa juga yang di game week ke-9 sampai 14 ini hijau-hijau semua tuh guys kalau kalian lihat. Sedangkan ya gue nggak punya gitu pemain Aston Villa, jadi gue rasa gue perlu nih pemain Aston Villa untuk kedepannya. Dimana kalau gue lakukan transfer sekarang ya gue nggak bisa gitu kan, entah dananya kurang atau gue harus ambil poin penalti karena kan gue cuma dapat 1 free transfer doang. Di sisi lain mungkin ada City di mana beberapa game ke depan ini menurut gue cukup berat ya. Dia harus menghadapi MU, ada Chelsea juga, ada Liverpool. Jadi nggak semudah di 7 game week pertamanya City. Begitupun dengan Arsenal yang harus menghadapi MU away dan Newcastle away di beberapa game week ke depannya. Jadi menurut gue juga ini bisa jadi salah satu pertimbangan jika kalian belum punya pemain-pemain dari Liverpool maupun Aston Villa maupun Tottenham untuk melakukan wildcard. Pertimbangan yang keempat atau yang terakhir adalah international break, di mana kita ketahui dari game week ke-8 dan game week ke-9 itu jedanya 2 minggu guys, di mana di tengah-tengahnya itu ada international break, baik itu pertandingan persahabatan antar negara maupun kualifikasi Piala Dunia. Nah, kenapa ini bagus menurut gua untuk melakukan wildcard? Karena kita menjadi tahu nih, apakah ada pemain yang cedera atau tidak. Kita bisa meminimalisir kondisi tersebut. Berbeda ketika kita melakukan wildcard di game week 8 misalnya. Kita sudah masukin satu pemain, ternyata pas international break itu cedera. Karena jujur aja nih guys, international break itu rentan sekali cedera. Banyak orang atau pemain yang cedera ketika membela negaranya. Apalagi untuk negara-negara yang cukup jauh jaraknya. Ketika dia harus flight ya dari Inggris ke negaranya lalu balik lagi, itu kan ini juga ya melelahkan untuk pemain, sehingga kemungkinan cedera atau dia tidak bermain di pertandingan berikutnya itu sangat besar. Nah, untuk game week 9 ini international break-nya sudah berakhir. Jadi kita tinggal tunggu info-info aja guys. Biasanya itu hari Kamis atau Jumat itu udah keluar info dari para pelatih apakah pemain tersebut fit untuk bermain atau tidak. Jangan lupa juga bahwa international break akan berakhir di hari Rabu dini hari. Jadi kita harus terus pantau pemain yang kita targetkan apakah dia cedera atau enggak. Dan kita juga tunggu news dari para pelatih apakah pemain tersebut siap bermain atau tidak. Oke, mungkin sekian aja guys pembahasan kita pada hari ini. Tulis juga di kolom komentar nih, apakah kalian
Merasa perlu melakukan wildcard sekarang atau belum nih? Atau jangan-jangan kalian udah aktifin wildcard di Gimik-Gimik yang sebelumnya? Yuk kita diskusi sama-sama, atau mungkin ketika kalian ada pertanyaan mengenai pemain tertentu, kalian boleh juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan memberikan like dan support terus channel ini sampai musim berakhir. Hatur nuhun guys.